Anak-anak. Anak-anak merupakan golongan yang paling rentan saat dan juga pasca gempa. Penanganan pasca bencana terhadap anak-anak merupakan tak kalah pentingnya, baik terkait kondisi fisik saat tinggal di pengungsian maupun psikis mereka. Kebutuhan apa saja yang perlu mendapatkan perhatian? Melalui sambungan virtual, kita akan membahasnya bersama dengan Dr. Firdayani, penasehat program kesehatan dan gizi Save the Children Indonesia di lokasi gempa Cianjur, Jawa Barat. Selamat siang, Dr. Firda. Selamat siang. Ya, dokter, sebelum kita membahas terkait dengan kemungkinan permasalahan kesehatan yang bisa muncul dan penanganan dari kesehatan para warga terdampak. Saat ini boleh diceritakan, dokter, ada di lokasi di mana dan seperti apa kondisinya saat ini? Baik, saat ini kalau saya sendiri sekarang saya berada di Jakarta, namun Save the Children kami setelah mengirimkan tim sejak 1 hari pasca kejadian. Dan kalau melihat bagaimana kondisi di tenda pengungsian, seperti tadi juga sudah kita lihat ya bahwa saat ini lokasi pengungsian itu ada di 15 kecamatan. Nah, banyak sekali selain masyarakat yang tinggal di tenda, tapi banyak juga masyarakat yang memilih mengungsi di depan rumahnya gitu ya, karena masih banyak di antara masyarakat itu yang memiliki rasa trauma dan juga tidak mau meninggalkan rumahnya. Mhm. Kemarin kami baru bertemu dengan seorang ibu yang memiliki 2 anak, yang usianya yang satu kelas 2 SD dan yang satu usia 8 bulan gitu di daerah Cugenang. Dan ini merupakan wilayah yang sempat terisolir ya karena longsor, sehingga pada waktu itu bantuan sempat sulit untuk masuk. Dan ibu tersebut menceritakan bagaimana kondisi tinggal di pengungsian. Dia bercerita bahwa anaknya itu mengalami demam sudah sejak 1 hari yang lalu, ada demam dan juga batuk pilek gitu. Namun belum bisa menemukan layanan kesehatan yang terdekat, dan beliau juga belum bisa pergi mengunjungi fasilitas kesehatan karena tidak ada kendaraan dan juga tidak ada biaya untuk berangkat gitu. Jadi banyak sekali kebutuhan yang diperlukan ya, baik untuk dewasa maupun untuk anak-anak gitu. Baik, Dokter Firda, melihat beberapa Ya. laporan dari teman-teman jurnalis di lapangan, tadi ada kondisi-kondisi tendanya ini tidak kurang layak begitu. Kemudian juga suplai makanan ini juga belum terdistribusi secara merata. Banyak juga yang harus beralaskan tikar begitu dan tidak ada di matras atau tidak tidur di kasur yang selayaknya. Kalau keadaan ini berlangsung selama berhari-hari, terutama untuk anak-anak, apa sebenarnya potensi permasalahan kesehatan yang bisa timbul, Dokter Firda? Baik, terima kasih. Kita tahu bahwa anak itu merupakan kelompok yang sangat rentan gitu ya. Apabila keadaan ini terus-menerus gitu terjadi, maka otomatis akan terjadi penurunan kekebalan tubuh daripada masyarakat ya, terutama anak-anak gitu. Jadi bisa sekali sangat memungkinkan untuk munculnya penyakit seperti gejala-gejala seperti demam, adanya batuk pilek ya, terus juga penyakit infeksi lainnya, dan bahkan angka malnutrisi itu bisa bertambah tinggi dengan kondisi tersebut. Mhm. Lalu perlindungan apa sebenarnya yang bisa dilakukan di tengah kondisi sedarurat ini ketika mungkin bantuan juga masih seadanya, obat-obatan juga tidak bisa disediakan dalam jumlah yang begitu banyak. Apa kira-kira perlindungan yang bisa diberikan kepada anak-anak jika memang ditemui permasalahan-permasalahan kesehatan yang tadi dokter sebutkan? Baik, terima kasih. Jadi memang ada beberapa perlindungan ya yang harus segera kita upayakan. Yang pertama itu kita harus mendekatkan layanan kesehatan dan gizi, baik untuk anak dan terutama ya untuk anak dan balita, seperti yang tadi saya sampaikan cerita di atas, bagaimana kita mendekatkan gitu ya layanan kesehatan itu kepada masyarakat. Lalu yang kedua itu kita juga harus segera memberikan akses kepada makanan bergizi seimbang dan juga akses terhadap air bersih. Nah, sementara untuk anak-anak atau anak-anak di bawah 2 tahun, itu kita juga perlu mempertahankan serta mendukung praktik pemberian makan bayi dan anak, di antaranya anak yang usia 0 sampai 6 bulan itu tetap mendapatkan ASI eksklusif, lalu yang 6 sampai 24 bulan itu mendapatkan makanan pendamping ASI sesuai dengan kategori usianya.
Nah, berikutnya perlindungan anak juga ini perlu kita lakukan. Kita perlu segera identifikasi gitu ya, apakah ada anak-anak yang terpisah dari orang tuanya. Hal ini tentunya agar kita dapat melakukan upaya pencarian dan juga reunifikasi secepatnya. Nah, sementara untuk anak-anak yang kehilangan orang tua, yang tidak memiliki pendamping, itu juga mereka harus mendapatkan layanan perlindungan khusus supaya tidak terjadi korban dari human trafficking. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah sebenarnya kesehatan mental ya, baik dari masyarakat umumnya maupun anak-anak, agar mereka juga segera pulih dari trauma yang mereka alami. Mhm. Baik, Dokter Firda, sebelum membahas lebih dalam soal kesehatan mental dan juga pemulihan trauma pasca bencana, kami mau menyoroti lagi, ini kan banyak dari posko pengungsian yang tendanya tidak layak, kemudian belum mendapatkan matras atau kasur yang juga layak untuk anak-anak bisa beristirahat dengan nyaman. Kira-kira selain dua kebutuhan tadi, adakah kebutuhan-kebutuhan lain yang desakannya atau urgensinya juga cukup tinggi harus disediakan supaya anak-anak tidak terkena dampak permasalahan kesehatan? Hmm. Ya, saat ini saya melihat yang dari berbagai informasi atau dan juga pemantauan dari tim kami yang di lapangan, saat ini kebutuhan akan untuk menyediakan makanan-makanan yang untuk anak di dapur umum itu sangat urgent untuk diberikan. Hal ini untuk mencegah terjadinya angka malnutrisi ya, malnutrisi pada anak-anak. Baik, Dokter Firda, sedikit menyinggung soal trauma healing, tentu ini bukan hal yang mudah untuk dicerna oleh anak-anak. Apa upaya yang bisa dilakukan oleh orang sekitar dan tim yang bertugas di sana untuk supaya anak-anak bisa kondisi psikologisnya terjaga? Baik, ya, untuk kesehatan mental sendiri kami dari Save the Children kami memberikan dukungan psikososial pada anak-anak dan ini sudah dimulai sejak kemarin, di mana kami melakukan ya berbagai aktivitas gitu untuk memulihkan mental anak-anak daripada trauma tersebut. Itu yang saat ini kita sedang lakukan, itu baik di daerah-daerah pengungsian maupun juga di lingkungan sekitar sekolah untuk anak-anak sekolahnya. Baik, kita harapkan bantuan-bantuan dan juga hal-hal yang mendesak bisa segera terpenuhi di sana supaya kesehatan baik fisik dan juga mental anak-anak bisa tetap terjaga dengan baik. Terima kasih Dr. Firdayani, penasehat program kesehatan dan gizi Save the Children Indonesia telah bergabung bersama kami di Breaking News.